Mengenal Kiai Haji Imaduddin Utsman, sosok di balik buku sejarah Habib. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lahir di Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Ahad, 15 Agustus 1976, 19 Syaban 1396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Habib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Ajmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu Kerabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter, mengatakan bahwa Wali Songo, Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Ba'lawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dinti ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya. Murid ulama besar Banten dari pesantren Asyabul Maimanah Sampang Tirtayasa yaitu Kiai Haji Muhammad Syanwani Al-Bantani. Profil Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dikenal sebagai pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai seorang ulama, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani memiliki disiplin keilmuan Islam, utama dengan fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis. Ia dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu, syorof, bayan dan ma'ani sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Setidaknya, inilah uraian sumber kitab Al-Fiqroh An-Nahdiyah, buku induk fikih Islam Nusantara. Kiai Imad Al-Bantani dibesarkan di lingkungan pesantren, di Desa Kresek, Tangerang, Banten. Di belakang rumahnya, ada sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Ahsan Cempaka, masih kerabat dari ibundanya. Pada umur 7 tahun, Imaduddin dititipkan di Madrasah Diniyah Al-Hikmah di bawah asuhan Kiai Haji Rasyihun Fil Ilmi, ulama lulusan Tebu Ireng di Pendawa untuk mengaji dasar-dasar ilmu agama seperti membaca Al-Quran, ilmu khot, imla, ilmu nahwu, kitab jurumiyah dan lain sebagainya. Pada umur 15 tahun ia memulai pengembaraan ilmiah ke berbagai pondok pesantren. Dalam pendidikan formal, Imaduddin tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri Kresek 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kresek,
Madrasah Aliyah Asyabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, Sarjana Agama, serta Institut Ilmu Al-Quran, IIQ, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Selain pendidikan formal, Imaduddin dikenal gemar mengembara mencari ilmu pengetahuan, khususnya pada sejumlah pesantren di Indonesia. Berikut daftar pesantren yang pernah dijelajahi. Pondok Pesantren Asyabul Maimanah di Serang, asuhan Kiai Haji Muhammad Syanwani Al-Bantani. Pondok Pesantren Pertapan di Binuang, Serang, asuhan Kiai Haji Wasi bin Anwar. Pondok Pesantren Gaga di Kronjo. Pondok Pesantren Buniayu di Balaraja. Ruwak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir, dan beberapa pesantren lainnya dalam pengajian pasaran. Dalam diri Imaduddin Usman Al-Bantani mengalir darah Nahdlatul Ulama, NU. Mengikuti jejak keluarganya. Tahun 2006 hingga 2011 ia menjabat Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Lalu pada tahun 2018, ia menjabat Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Tahun 2020, sekarang ia menjabat sebagai Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah, RMI, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Banten. Ia juga menjadi penasihat generasi muda Nahdlatul Ulama, GMNU, Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Dan pada kepengurusan PBNU 2022 hingga 2027, ia diamanahi sebagai anggota Lembaga Bahsul Masail, LBM, PBNU. Kiai Haji Imad Al-Bantani banyak menulis dalam bahasa Arab, Indonesia maupun bahasa Jawa Banten. Berikut di antara kitab-kitab karyanya. Kitab الفكرة النهدلية في أشول وفروع أهل السنة والجماعة. فقه عقيدة dan KNU-an. كتاب السيارة الميمونة في سيارة الجوهر المكنون باللغة العربية علم البلاغة. كتاب الإبانة في سيارة متان الرحبية البهاسة العربية علم وريس. كتاب الجلالية في القواعد الفقهية بالبهاسة قاعدة فقيه. كتاب تلخيص الهشول في سيارة نظام الوراقات في علم الأشول البهاسة العربية أشول فقيه. كتاب الفتح المنير في سيارة نظام التفسير للشيخ الزمزمي باللغة العربية علم التفسير. كتاب نهاية المقصود في سيارة نظام المقصود البهاسة العربية علم شروف. كتاب الأنوار البنتانية في اختلاف علماء البصرة والكوفة بالبهاسة العربية علم النحو. كتاب البرهان إلى تجويد القرآن البهاسة العربية علم التجويد. كتاب التعرف للمبتدين لسلوك التصوف البهاسة العربية علم التصوف. Ia juga menulis. شرح كتاب ألفية ابن مالك بالاسم كتاب المناهج الشافعية في سيرح الألفية للبادي والسياسي في العربية. Kitab ini, mungkin, syarah kitab Alfiyah pertama yang ditulis ulama Nusantara dalam bahasa Arab. Dan yang paling dikenal dari karya beliau adalah kitab yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia. Buku kecil ini adalah hasil penelitian verifikatif penulis tentang kesohihan nasab para Habib di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan adanya fenomena pengakuan para Habib dalam beberapa kesempatan di media massa dan media sosial bahwa mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang penulis teliti adalah apakah benar para Habib ini adalah cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode yang penulis gunakan adalah metode library research dengan mengumpulkan data-data ilmiah berupa kitab-kitab nasab dari masa ke masa, kemudian data-data itu diolah sehingga sistematis, rasional dan valid. Tujuan penelitian ini untuk menakar kesahihan apakah benar para Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi penelitian ini penting karena pengakuan bahwa seseorang sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial keagamaan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.